Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pribadi akan menjelaskan mengenai postas praktikum rangkaian listrik mengenai teorema Thevenin yang dapat dari modul 4. Terus saya pribadi adalah Arif Indras Novianto dari kelas S1.08D dari NIM 20101109. Selanjutnya, apa aja sih yang saya jelaskan di sini nanti? Yang pertama ada dasar teori, terus itu menjelaskan mengenai penjelasan mengenai teori-teori mengenai teorema Thevenin. Yang kedua adalah simulasi rangkaian, itu simulasi menggunakan aplikasi multisim, terus uji coba dan pembuktian rangkaian pada simulasi. Terus selanjutnya ada perhitungan, penjelasan mengenai perhitungan pada simulasi, dan terakhir ada penutup. Nah, apa sih teorema Thevenin itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema Thevenin, yaitu salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang secara dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekuivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur berasal Prancis, yaitu M.L. Thevenin. Baik, sekarang kita menuju ke simulasi rangkaiannya. Kita membuka multisim. Untuk yang pertama kita akan membuat rangkaian seperti ini. Nah, seperti ini. Itu untuk rangkaian pertamanya. Terus bagaimana sih cara membuat rangkaiannya seperti itu? Yang pertama kita harus itu resistornya dulu. Resistor ada di pojok kiri, itu di bagian basic. Di bagian basic kita di sini ada resistor. Nah, kita klik aja resistor. Terus kita ganti muatannya menjadi 3,3. Kita bagian sebelah sini langsung kita itu. Selanjutnya untuk yang kedua ada 4,7 sampingnya. Terus di sampingnya lagi yang rangkaian ketiga itu ada 1,5. Nah, baik, 1,5 itu agak ke atas gitu. Terus habis itu kita sudah menyantumkan tiga itu dengan hitungan. Terus habis itu selanjutnya kita menuju ke source untuk menemukan power source, yaitu DC power. DC power yang pertama itu kita 12 volt. Untuk DC power yang kedua itu ada 10 volt. Nah, jangan lupa bagian groundnya ini sangat penting sih. Apapun rangkaiannya kita harus pakai ground gitu. Yang pertama kita harus mengubah arahnya karena ini arahnya ke atas. Kita langsung menuju ke ini klik kanan. Bisa kita klik kanan langsung ke rotate bagian ini atau Ctrl R. Terus selanjutnya ini saya langsung pakai Ctrl R, jadi langsung ke rotate. Nah, setelah itu karena di dalam teorema Thevenin atau Norton sendiri itu jika ada dua tegangan, itu tegangan satu harus dibalik. Itu sudah dari ketentuannya sebelah sana. Jadi ini kita balik dan kita ubah tegangannya dengan cara kita klik dua kali, langsung muncul seperti ini. Kita ubah menjadi 10 volt. Nah, 10 volt. Terus habis itu ininya kita agak ke sini. Nah, kita coba rangkaiannya gimana sih? Kita tarik bagian atas ini, bagian salah satu bagian ujung kita tarik. Terus habis itu kita tarik lagi bagian sini, kita tarik di sini. Lalu untuk yang selanjutnya kita tarik juga ini, kita tarik. Terus kita tarik lagi. Nah, di sini juga kita tarik lagi sini. Nah, pokoknya kalau menghubungkan itu kita harus menarik ujung ke ujung gitu. Terus ini cara nyambungin gimana? Ini cara nyambunginnya seperti ini. Kita tarik juga sampai ke ujung sini gitu.
Terus jangan lupa kasih tanda yang bagian atas itu adalah A positif, yang bagian bawah itu adalah B negatif. Caranya gimana? Caranya kita cukup Ctrl T saja, kita arahkan ke sini, langsung ketik A positif sebagai tanda itu adalah positif. Terus ada yang selanjutnya ada di sini adalah B negatif. Nah, seperti ini. Nah, apabila udah seperti ini, kita selanjutnya adalah mengambil resistor. Nah, di sini resistor. Nah, kurang lebih seperti ini kan untuk gambarannya tadi. Nah, seperti ini. Lanjut kita menuju ke bagian uji cobanya. Uji coba yang pertama. Di sini kita menghitung FTH, RTH, IN, dan RL. Nah, di sini yang pertama kita harus menghitung FTH. Cara penghitungan FTH itu gimana sih gitu kan? Terus yang pertama kita harus sambungkan dulu resistornya. Multimeter maksudnya, kita harus sambungkan multimeter ke bagian ini resistor. Terus kita play kan, kita play ke sini. Terus kita pencet 2 kali bagian ininya, resistornya, bagian multimeternya. Terus habis itu kita pencet volt. Nah, di sini udah tertera voltnya adalah 2,925. Jangan lupa ini nanti dicatat atau dimasukkan ke dalam tabel. Terus habis itu kita menghitung apa lagi sih? RTH. Kalau RTH itu adalah di sini, adalah di ohm. Nah, RTH-nya seberapa? RTH-nya adalah ini kan. Nah, ini untuk penghitungan RTH sendiri ini adalah unik. Kenapa saya bilang unik? Karena di sini penghitungan RTH itu adalah melepas semua bagian voltnya. Kita lepas dulu dengan cara gimana? Kita stop dulu di sini. Terus kita putus dulu di sini. Kita putus. Terus di sini juga kita putus. Terus kita sambingkan dulu. Terus kita langsung menuju ke disambungkan. Nah, gini kita sambungkan aja, sambungkan. Nah, habis itu kita langsung mengukuran bagian RTH. Nah, RTH-nya sudah ketemu nih ya gitu. RTH-nya adalah 3,439. Ingat kalau menghitung RTH itu adalah diputus dulu semua tegangannya gitu kan. Terus habis itu kita sambungkan lagi untuk menghitung IN dan menghitung RL. Kita delete kabelnya, terus kita sambungkan lagi ini kan, kita sambungkan juga, kita sambungkan terus. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini kita menghitung IN dulu. IN itu apa sih? Arus yang mengalir kan. Nah, kita pencet A. Arus yang mengalir ada berapa? Ada 850,6 mikroampere gitu. Jadi inilah perhitungan dari FTH, RTH, dan IN. Nah, selanjutnya kita menghitung RL. Gimana sih cara menghitung RL? Cara menghitung RL kita membutuhkan salah satu sumber lagi namanya potentiometer. Itu ngambilnya dari mana sih? Nah, dari sini juga. Dari sini di bagian basic itu kita cari bagian bawah. Nah, ini potentiometer. Nah, potentiometer kita ambil dulu ya 1 kilo. 1 kilo kita taruh ya kurang lebih di sebelah sini lah. Sebelah sini kita taruh ke tengah. Terus nah, untuk rumus RL sendiri tuh gimana sih cara mencari RL gitu kan? Itu rumus RL sendiri adalah setengah VTH, dan VTH nya tadi sudah ketemu, itu sebesar 2,925. Jadi 2,925 kan. Terus kita harus mencari setengahnya dulu. Setengah dari 9,25 itu adalah berapa gitu kan? Setengahnya itu sekitar 1,463 lah gitu, 1,463. Kalau kita biar tidak lupa kita tulis saja di sini 1,463 volt. Nah,
tulis di sini. Terus habis itu selanjutnya kita akan menggabungkan ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Terus habis itu bagian atas ini kita sambungkan ke bawah sini. Oke, bagus. Terus nah, caranya gimana? Kita harus ininya jadi 0% dulu biar nggak ada apa namanya bandwidth yang lain. Terus habis itu caranya kita akan ngeplay dulu ini, di play, terus kita cari voidnya karena itu RL ya, RL. Terus ininya kita ganti nih, ini kan yang kita cari ini adalah 1,463. Gimana caranya? Ini biar bisa 1,463 kan. Kita cari, kita misal ini adalah berapa ya, 4 gitu, 4 kilo ohm gitu kan, 4 kilo ohm. Terus kita ini dulu, kita stop dulu, stop, terus kita play lagi. Hasilnya berapa? Hasilnya ada 1,573. Oh, itu berarti sudah mendekati tuh, berarti di bawahnya 4. Oke, kita di bawahnya 4. Di bawahnya 4, kita coba cari 3,5 gitu kan. 3,5, 3.5. Nah, ini kita play lagi. Kita play lagi, terus nah 1,47. Nah, yang kita butuhkan adalah yang kita butuhkan adalah 1,63. Berarti di bawahnya lagi. Berarti di bawahnya lagi tuh ada 3,4. Nah, kisaran berapa sih? Saya kasih 3,44. 3,44 itu ada, nah pas kan 1,63. Nah, itu hasil dari RL. Nah, selanjutnya kita dari RL tersebut kita langsung menuju ke sini. Kita tadi sudah mencari bagian RL kan. Nah, di bagian sini kita sudah mencari bagian ini. Selanjutnya kita mencari bagian ini. Untuk yang tabel kedua adalah ini setengah, kayak 0,25, 0,50, 0, nah ini kita ambil salah satu aja, 0,25 nih. 0,25 dikali RTH adalah 0,859 gitu kan, sama. Nah, kita ambil satu aja. Jadi di sini kalau sudah, kita menuju ke bagian kedua. Nah, bagian kedua gimana? Bagian kedua ini kita putus dulu. Kita putus dulu. Ini semua kita putus. Terus habis itu ini juga kita putus. Kita langsung menuju ke sini. Nah, ininya kita kasih ke sini. Ke sini. Nah, ini kan. Terus di sini kita ganti tadi yang pertama ada 0,25 dikali RTH adalah 0,859. Oke, berarti di sini adalah 0,859. Nah, gitu kan. 0,859 itu berarti, terus selanjutnya itu kita oke. Kok ini titik ya, nggak boleh pakai koma, harusnya titik. Oke. Terus selanjutnya kalau sudah, terus kita menuju ke bagian ini 89 atau 0,6, kita run, kita lihat ke bagian ampernya. Nah, ampernya ketemu, yaitu 680,589. Itu untuk mencari yang namanya dari transfer daya maksimum. Transfer daya maksimum kan rumusnya seperti itu. Terus setelah ini nanti berdasarkan tabel yang di sini itu dikalikan dulu semuanya. Dikalikan dulu, misal 0,50 dikali RTH dulu berapa, terus habis itu 0,75 dikali RTH berapa, terus nanti dicari hasilnya, ini dimasukkan ke dalam sini, masukkan pada tegangannya, terus nanti kita langsung run bagian ampernya. Terus setelah selesai kita masuk ke bagian sini, perhitungan. Nah, penjelasan perhitungan. Untuk penjelasan perhitungan sendiri itu ada RTH di mana rumusnya 1/R2 itu seperti biasa. Terus VTH juga seperti biasa seperti ini. Terus nanti kita menuju totalnya itu dari totalnya semuanya. Terus ada IN juga, terus ada RL.
Nah, RL tadi sudah saya jelaskan setengah TDH. Terus yang selanjutnya adalah 0,25 kali RTH, itu kita mencari transfer daya maksimum. Saya mengambil contoh yang pertama adalah RL dari 0,25 kali RTH sama dengan 0,859. Terus kita transfer daya maksimum itu dilambangkan dengan P dengan rumus I pangkat 2 kali RL. I pangkat 2 nya adalah I-nya adalah 0,680 dikali itu juga di pangkat 2 terus kali sini, terus hasilnya seperti ini gitu. Jadi rumusnya kurang lebih seperti itu. Terus terima kasih untuk saya dan terima kasih untuk segenap asisten praktikum yang telah mengajarkan kita semua dari kelas D dan saya pribadi, dan terima kasih pada dosen pembimbing Pak Slamet gitu. Terus habis itu terima kasih juga pada semua asisten praktikum yang telah menyempatkan waktu dan telah ingin direpotkan mengenai bimbingan selama satu semester ini, dan kurang lebihnya saya pribadi juga minta maaf jika ada salahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.